Selamat pagi, di sini saya akan menjelaskan susunan sistem saraf pada manusia. Yang terlebih dahulu, apa itu sistem saraf? Sistem saraf yaitu sistem saraf bekerja dengan cepat yang menanggapi perubahan. Fungsinya yaitu ada dua, yaitu menjadi penghantar dan penerima untuk merangsang ke seluruh tubuh. Sistem saraf sadar itu dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan juga tepi, yang bisa disebut perifer. Sistem saraf pusat yang memiliki fungsi untuk mengatur dan mengendalikan sistem koordinasi. Saraf pusat juga dibagi menjadi dua lagi, yaitu sistem saraf otak dan sumsum tulang belakang. Kita akan membahasnya terlebih dahulu, yaitu otak. Di sini di bagian otak yaitu terdiri atas dua bagian, yaitu kanan dan kiri. Otak kanan dan kiri. Otak kiri ini berfungsi untuk mengendalikan bagian tubuh bagian kanan, dan otak bagian kanan ini untuk mengendalikan tubuh bagian kiri. Yang pertama, otak besar. Otak besar mempunyai volume yang itu 1500 cm3. Permukaan otak berlipat-lipat karena untuk membuat jutaan neuron. Neuron itu adalah satuan kerja utama dari sistem saraf yang berfungsi menghantarkan impuls listrik yang terbentuk akibat adanya suatu stimulus. Otak besar juga merupakan sebagai pusat pengingat, kesadaran, kecerdasan, dan kemauan. Selain itu, otak besar juga menjadi sumber kegiatan utama manusia. Di otak besar juga dibagi menjadi 4 bagian, yaitu bagian depan, yaitu merupakan sebagai gerakan otot dan penciuman. Otak tengah, bagian tengah, pusat perkembangan ingatan dan kecerdasan, dan bagian samping yaitu pusat pendengaran, dan bagian belakang itu pusat penglihatan. Setelah itu otak tengah. Otak tengah merupakan bagian otak yang terletak di antara pons fasoli dan encephalon. Otak tengah berhubungan dengan sistem penglihatan dan pendengaran. Otak bagian tengah juga berhubungan dengan tonus otot dan posisi tubuh. Apa itu tonus otot? Tonus otot adalah suatu kontraksi sebagian otot yang berlangsung secara terus-menerus. Sekarang lanjut ke otak kecil. Otak kecil terletak di bawah otak besar, di dalam rongga tenggorokan bagian belakang. Fungsi otak kecil ini adalah mengatur keseimbangan tubuh, posisi tubuh, dan gerakan otot yang disadari. Bagian kiri dan kanan otak kecil dihubungkan oleh suatu penghubung yang disebut jembatan Farrell, seperti otak besar. Bagian luar otak kecil atau korteks berwarna kelabu, dan bagian dalam yaitu medula berwarna putih. Dan yang terakhir dari sistem saraf pusat yaitu sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang ini dilindungi dengan selaput yang disebut meninges dan berada dalam ruas-ruas tulang belakang. Letak sumsum tulang belakang ini juga memanjang dan ruas pertama tulang belakang hingga ruas kedua tulang ekor. Total keseluruhan itu adalah 31 ruas. Sumsum tulang belakang memiliki fungsi yaitu ada 3. Penghubung antara sumsum, tepi, dan otak, dan kedua menghantarkan impuls dari sumsum belakang dan ke otak. Ketiga, mengatur gerak refleks tubuh. Dan yang kedua yaitu sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi menghubungkan antara sistem saraf pusat dan organ tubuh lainnya. Termasuk ke dalam sistem tepi adalah semua serabut saraf yang keluar dari sistem saraf pusat hingga organ eksetor dan kumpulan neuron yang membentuk ganglion. Pada sistem saraf tepi terdiri atas 12 pasang serabut saraf otak dan 31 pasang saraf sumsum tulang belakang.
Masuk ke sistem saraf tidak sadar. Sistem saraf tidak sadar merupakan sangat penting dalam kehidupan manusia karena mengatur kegiatan tubuh seperti denyut jantung, gerak otot, polos, dan pada organ-organ lainnya. Kemudian perubahan pupil dan mengerutkan serta melebarkan pembuluh darah. Lalu kita masuk dalam saraf prasimpatik. Saraf prasimpatik merupakan saraf yang berpangkal pada sumsum lanjutan dan pada daerah sekrum dari medulla spinalis. Untuk fungsi utama sistem prasimpatik ini adalah umumnya memperlambat kerja organ tubuh. Susunan prasimpatik ini umumnya tersebar secara menyeluruh dan berupa jaringan yang saling terhubung dengan ganglion-ganglion. Fungsi saraf prasimpatik sendiri pun adalah berlawanan dengan fungsi saraf simpatik, yaitu ada banyak yang bermacam-macam, yaitu menghambat detak jantung, memperkecil bronkus, memperkecil pupil mata, mempercepat kerja alat pencernaan, merangsangkan ereksi, mempercepat kontraksi kantung seni, dan lain-lainnya. Ada banyak lain. Dan itulah materi susunan sistem saraf pada manusia yang saya rangkum dan saya bisa berikan. Selebihnya mohon maaf dan terima kasih.